kalau kita keluar kita kena peluru nyasar. Iya. Terus kalau di dalam rumah juga Kita kena bom. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya dimanapun berada, balik lagi di GF Station. Dan pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk membuka channelnya dengan berkata, tidak ada buah tanpa bunga, tidak ada hasil tanpa proses sebelumnya. Jadi di channel ini kita akan membangun proses, semoga kedepannya channel ini dapat berkembang dan memberikan banyak manfaat untuk kita semua, amin ya. Untuk itu jangan lupa untuk mendukung channelnya dengan cara subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Oke, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu nih, tamu yang baru aja pulang dari Sudan, teman-teman. Ini beliau di Sudan itu kuliah, mengambil S1 ya, dan bentar lagi bakal lulus. Perkenalkan teman-teman semuanya, bareng kita di sini, Yoyo. Halo Yo, apa kabar? Baik, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, ini adalah salah satu teman saya yang berkuliah di Sudan, teman-teman. Yo, kan di Sudan itu lagi ada perang ya? Iya, lagi ada perang sekarang. Konflik yaitu antar negara atau orang yang sesama Sudan yang perang di sana atau apa gimana? Jadi kemarin tanggal pokoknya itu hari H, Ya. hari 5H sebelum Idul Fitri itu mulai konfliknya di Sudan. Jadi konfliknya itu bukan antar negara tapi antar mereka aja. Jadi kayak perang sedarah dong gitu ya? Ya, perang saudara Perang lah saudara istilahnya. ya, ya. Jadi perangnya kan itu nggak ada isu sama sekali kan. Jadi tiba-tiba pas hari itu, pas gua tidur kan, pas hari itu tiba-tiba bangun jam 10 atau jam 11 itu udah mulai perang. Malam apa pagi? Jam 11 pagi. Iya. Pas hari itu. Suara tembakan, suara bom berarti banyak dong ketika perang itu. Wah, banyak banget. Itu kan langsung kaget orang-orang kan. Gimana? Lu nggak kaget gitu? Wah, kaget banget itu kan. Tumben nih ngerasain perang. Iya. Di dunia nyata lagi. Tumben nih ngerasain perang. Tumben nih ngerasain perang. Iya. Di dunia nyata lagi. Iya. Sebelumnya kan belum pernah kita di Indonesia. Sebelumnya cuma dengar perang Rusia dan Ukraina ya sebelumnya. Rusia Ukraina. Dan tiba-tiba gitu. Sekarang lu ada di tempat di mana orang perang di situ ya. Gitu. Kan alhasil kaget banget tuh kan. Air pagi-pagi baru bangun tiba-tiba dengar suara tembakan. Wah. Suara tembakannya lagi dekat dari dari kos-kosan. Aduh, udah kaget banget. Dan pas itu langsung buka HP. Kebetulan pas hari peperangan itu, awal peperangan itu listrik mati di daerah kita, di daerah kos-kosan saya. Tapi di daerah kos-kosan lain tetap nyala. Akhirnya lihat-lihat berita katanya lagi perang di luar. Ya, ya udah. Jadi orang nggak ada yang berani keluar dong ya ketika perang itu? Nggak ada yang berani keluar. Nggak ada yang berani. Tapi kan juga kalau stay dalam bangunan kita nggak tahu kalau ada bom atau granat. Nah, itu yang kita takutkan. Kalau kita keluar, kita kena peluru nyasar. Terus kalau di dalam rumah juga kita kena bom. Nah, terus tapi gimana? Alhamdulillah di kawasan warga sipil itu nggak ada, kayak nggak ada nggak ditembak-tembak lah sampai sana nyasarnya. Begitu. Jadi untuk warga kawasan-kawasan warga sipil itu alhamdulillah nggak ada yang kena gitu. Tapi hari-hari pertama ya. Sebenarnya mereka itu perang karena apa sih gitu? Iming-iming sih perangnya gara-gara kudeta. Pengen mengkudeta pemerintahan. Gitu. Jadi ada pemerintah antara ada kan militer sama paramiliter. Gimana? Jadi ada militernya, tentara mau mengkudeta. Enggak. Yang pegang kekuasaan ini militer. Terus paramiliter ini pengen mengkudeta militer. Begitu. Ada dua kubu. Militernya ada dua kubu militer. Ada militer yang pro kepada pemerintahan, ada militer yang tidak pro ya, konflik kontra berarti. Ya, kontra antara keduanya. Jadi antar militer perang dong. Ya, sesama tentaranya berarti saling perang. Tapi yang paramiliter ini modelnya dia itu tentara, cuman nggak sah belum disahin sama sama negara Sudan sendiri. Tetapi paramiliter ini udah diakuin sama banyak negara. Begitu. Udah pada tahu lah modelnya.
Dan warga-warga Sudan sendiri tahu para militer itu. Istilahnya itu kalau di Sudan itu namanya janjawid. Apa itu Janjawid? Janjawid itu nama militer, para militer itu, kelompok mereka. Kelompok yang pro atau yang kontra? Kelompok yang kontra. Yang kontra, yang pengen melengsarkan Ya, pemerintahan melengsarkan saat itu, pemerintahan Sudan. Tapi syukurnya warga sipil tidak terkena dampak, maksudnya bukan pasti terkena dampak, cuma Pasti. tidak dilibatkan dalam perang, misalkan kayak ada yang dalam perang. terkena peluru nyasar atau sengaja ditembak, sengaja bom enggak kan ya? Sebelumnya beberapa bulan ya atau setahun mungkin kalau nggak salah itu pernah terjadi perang juga. Sebelum ini. Sebelum di Sudan yang juga. Sekarang ini yang sampai ujung tombaknya lah modelnya itu. Itu sebelumnya ada perang juga, tetapi perangnya antara militer dan warga sipil. Oh gitu. Begitu. Itu pas pemerintahannya, namanya itu presiden itu Hamdok. Sebelumnya berarti. Kalau yang sekarang itu antara para militer dan militer. Iya, maksudnya nama pemerintahannya dipegang oleh siapa? Oleh Al-Burhan. Al-Burhan yang sekarang. Al-Burhan ya. Berarti ini periode ketika Hamdok itu menjabat juga ada perang, dan ketika perang. sekarang juga ada perang. Al-Burhan ini juga ada perang juga. Kenapa Sudan ini sering perang gitu loh? Iya, sebelumnya juga sebelum Hamdok ini namanya Bashir. Perang juga? Perang juga ya, itu di 2016 kayaknya kalau nggak salah. Boleh teman-teman yang mau pergi ke Sudan harus lebih waspada ya. Pokoknya karena di sana negara yang suka perang kayaknya ya, nggak tahu kenapa ya. Alasannya kenapa sih mereka suka perang itu? Semuanya pas gua tahu ya, yang tiga ini itu semuanya iming-imingnya kudeta. Ya, kudeta semua. Jadi mereka nggak puas dengan pemerintahan mungkin. Tapi dengan diri lo di sana, lo ngerasa nggak sih kalau pemerintahannya kurang becus atau mungkin tentaranya aja yang onar gitu? Gimana sih menurut lo? Kalau menurut gue sih, ya pemerintahannya juga sih kurang pro ya. Oh gitu, pemerintahannya kurang baik berarti. Kurang gitu. Soalnya dari segi gue ya, semua bahan pangan itu naik tiap hari. Oh gitu ya. Begitu. Jadi harganya jadi penukaran uang kan, nama uangnya di sana itu pon. Jadi dolar itu tetap naik. Sedangkan ponnya turun gitu terus. Ya, tetap turun, dan harga bahan pangan di pasar itu tetap naik. Jadi warga sipil kelilit juga dong ya. Iya, warga sipil juga kelilit juga, dan ya kehidupan di sana cukup mahal juga sih. Jadi ketika lu di sana, lu jarang dong belanja atau sering belanja dengan kondisi keuangannya yang seperti itu di sana, barang-barang mahal sebagai warga Indonesia perantau yang tinggal di sana, mana perang lagi, lu nyaman gak ketika beli barang di sana? Sebelum perang juga itu lumayan cukup mahal harga bahan pangan di pasar. Ya mau gimana lagi ya. Terus di sana makan apa dong? Di sana modelnya ya tetap kita makan nasi sih, kita beli beras. Tapi harganya mahal. Harganya lumayan mahal. Itu dirupiahkan sekitar 30.000 atau 25 sekilonya. 1 kilo. Bukan satu porsi makan. Satu porsi makan harga segitu? Iya, segitu. 25.000 atau berapa gitu harganya. Kita di sini beli nasi 5.000 udah dapat ya. Iya, kalau kita di Lombok kan beli nasi 5.000. Iya, udah kenyang ya. Udah kenyang banget makan satu porsi. Berarti karena terjadi perang ini, walaupun antar TNI, walaupun antar tentara Sudan, tapi tetap aja kan ada dampak bagi warga sipilnya, takut keluar kena peluru nyasar. Tapi di dalam juga takut kena bom ya. Iya. Jadi kita serba salah gitu. Iya, di dalam salah, di luar juga salah. Banyak nggak WNI di sana? Lumayan banyak sih. Lumayan banyak. Kalau dari mahasiswanya mungkin sekitar 900-an sih. Mahasiswa secara umum ya. Di Sudan itu sekitar 900-an. Secara umum berarti seluruh? Ya, seluruhnya. Kan di sana itu banyak universitas. Ada Universitas Omdurman, Universitas Al-Quran Al-Karim. Terus Mahad Duali namanya. Terus belum lagi yang negeri-negerinya ya kan. Yang paling banyak itu mahasiswa di Universitas International University of Africa. Jadi itu yang paling banyak. Belum lagi yang kerja mungkin ya. Ya, yang kerja juga banyak di sana. Kayak TKI lah modelnya. TKI juga banyak. Terus itu mereka gimana tuh? Dan lu waktu di sana bareng WNI dikumpulin jadi satu, atau ya udah selamatin diri sendiri aja? Kalau pas evakuasi ya. Ya. Kemarin kan kita evakuasi pulangnya. Gitu. Jadi dipulangin sama pemerintah.
Jadi pas sudah lama kayak udah 2 minggu mungkin perang itu, ada kabar bahkan warga negara Indonesia yang di Sudan nih bakal dievakuasi. Begitu. Jadi udah siap-siap lah. Berarti udah ada angin segar ya, Ya udah ada ketika angin ada segar. kata kedengeran kalau bakal Tapi evakuasi. bukan angin segar juga sih. Iya. Kita juga termasuk gua ya. Iya. Gua ini kan udah semester 7 gitu kan. Iya. Tinggal skripsi doang ini, semester 8. Bahkan di semester 7 udah ujian lah sebagian mata pelajaran. Tapi ya Karena perang. qadarullah masyafa'al gitu kan. Terjadi perang gitu antara mereka. Jadi perang saudara. lulusannya Lulusan tertunda ditunda ya. dulu ya. Tertunda sisi negatif dari Ya, perang sisi ini ya. negatif dari perang. Bahkan orang-orang sana, orang-orang masyarakat Sudan itu, mereka juga ikut ngungsi. Nah, anehnya kan perangnya ini sekarang ini cuma di titiknya itu di Khartoum aja. Khartoum itu ibu kotanya Sudan. Selain di Khartoum semua aman. Oh, berarti hanya di ibu kota Hanya saja di ibu ya? kotanya saja. Bahkan di hari pertama perang itu semuanya itu ada juga banyak sih tempat perang gitu. Cuman ya selain itu cuma sehari perangnya, 2 hari gitu. Bahkan setengah hari juga udah selesai yang di lain tempat gitu. Cuman di Khartoum aja tempat anunya yang paling lama sekarang nih. Berarti di ibu kota itu yang harusnya ramai jadi sepi dong ya karena perang itu. Iya, bahkan orang-orang ibu kota sekarang lagi ngungsi di luar ibu kota. Wah, ada yang ada namanya daerah Madani, ada namanya daerah Port Sudan. Begitu mereka ngungsi keluar. Bahkan mereka juga ngungsi ke luar negeri. Jadi banyak juga ke Saudi, ada yang ke Mesir. Tapi itu memang pilihan yang terbaik sih daripada harus stay di tempat peperangan seperti itu dan kita tidak tahu kedepannya kita bakal kayak gimana. Kalau kita tetap stay di sana, keluar juga takut kena peluru nyasar yang kayak gitu lah, bom nyasar lah. Terus tapi kita kalau tetap di rumah, kita juga kekurangan makanan. Dan bahkan kemarin itu toko-toko itu pada tutup. Ya karena takut juga kan buat buka. Takut juga dan mereka juga butuh makanan. Ya, benar. Jadi mereka stok yang di toko itu buat mereka sendiri gitu. Sedangkan orang yang tidak punya toko ya, tidak menjual apapun ya bagaimana ya? Ya bagaimana mau makan apa gitu. Kan di sana itu bahan pokok makanannya itu gandum lah, gandum. Jadi roti itu dimakan. Berarti nasi di sana enggak terlalu ya? Enggak terlalu nasi, palingan hanya orang-orang yang merantau kali yang merantau ya, orang-orang Asia lah makan nasi. Mereka itu cuma makan nasi cuma siang aja kayaknya. Ada nggak kira-kira korban jiwa dalam perang, maksudnya warga sipil gitu? Warga sipil yang nggak sengaja kena tembak mungkin, atau mungkin disengaja gitu loh. Kalau gue sih kurang tahu ya, tentang update berita di Sudan. Tapi kemarin sempat ada yang update itu warga Kongo yang kena. Tapi bukan mahasiswa, cuman warga Kongo yang kena itu, yang nggak keluar dari dari zona peperangan. Itu langsung meninggal. Ngeri juga ya, ngeri banget ya. Kalau mahasiswa di sana, ya mahasiswa di sana itu udah pada ngungsi semua keluar Sudan gitu. Ada yang ke Mesir, ada yang balik ke negara sendiri. Ngungsi nggak? Cuman, ketika peperangan di sana? Ngungsi. Ya. Di luar zona perang berarti ya? Iya, di luar zona perang. Sempat kita ngungsi itu, kan kita evakuasi itu sempat kita pergi ngungsi itu ke Port Sudan namanya. Ya, ke Port Sudan. Berapa lama ngungsinya di sana? Di sana tuh sekitar, tapi satu jalan mau ke evakuasi sih. Ya itu sekitar 3 hari. 3 hari? Oh berarti nggak lama ya? Nggak lama itu. Ya bentar doang ya. Dan ketika udah sampai Indonesia pasti keluarga sangat bersyukur banget ya. Iya. Sedih mungkin haru gitu. Awalnya kan dengar-dengar yang kayak gitu kan sedih banget tuh. Soalnya kemarin internetnya juga lemah banget kan. Nggak sampai ngabarin orang tua. Di daerah gua itu lampunya mati, listriknya mati. Gitu akhirnya ngecasnya itu ke daerah orang. Daerah temen, tapi masih dekat lah, lumayan dekat. Buat ngehubungin keluarga susah gitu ya. Buat ngelihat update-update. Internet susah, aja lumayan susah begitu. Ya mau gimana lagi. Orang tua kan pengennya update berita itu setiap hari. Gimana keadaan kayak gini, gimana kabar. Tapi alhamdulillah pas pulang, pas sampai
keluarlah dari zona peperangan itu di Khartoum. Alhamdulillah udah, ya Allah, selamat gitu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Dan kita bisa berkumpul lagi di sini dengan teman kita ya ini. Jadi gitu teman-teman, ketika ada perangan di suatu negara itu tidak ada hal positif yang dari perangannya, Iya. mungkin semua negatif gitu. Perekonomian menurun, kemudian juga orang-orang pada takut, banyak korban jiwa, dan perkembangan negara juga bakalan lebih susah untuk bersaing dengan negara lain gitu. Karena bagaimanapun juga, walaupun sekarang dunia sudah banyak sekutu dan apa ya, bisa kita bilang damai ya, tapi ketika terjadi peperangan itu benar-benar susah lah bagi setiap orang yang tinggal di negara tersebut, bakalan menjadi krisis gitu ya bagi negaranya. Ya semoga Indonesia selalu dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, dan kita semua juga bisa membela tumpah darah kita di sini ya, di Indonesia tempat kita lahir, sehingga kita bisa menjadi negara yang lebih maju lagi dan menghasilkan banyak generasi muda yang cerdas, cemerlang. Ya, amin, amin ya. Kira-kira apa nih yang bakal disampaikan pesan-pesan untuk para penonton? Apa yang harus dilakukan ketika di luar negeri, ketika terjadi konflik seperti itu? Kira-kira apalah gitu, denah atau gambaran apa yang harus dilakukan gitu ketika ada sesuatu kayak perang atau segala macam gitu. Apa yang harus dilakukan ketika misalkan kita di luar negeri, kita merantau dan terjadi perang di sana. Apa yang harus kita lakukan biar teman-teman juga tahu nanti ketika mungkin suatu saat ya, nauzubillah min zalik lah ya, jangan sampai gitu ketika pergi ke suatu tempat dan terjadi peperangan di sana, mana kita nggak tahu bahasa orang sana lagi segala macam. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama sih tetap tenang, tapi tetap walaupun kita masih berdebar-debar ya. Berdebar ya, panik. Ya, tapi harus jaga kontrol diri. Harus kontrol diri juga ya. Kontrol diri. Kemudian terus hubungin orang-orang apa namanya KBRI. Ya. Mungkin hubungin teman-teman juga, saling apa namanya? Update ya. Ya, saling update kabar gitu, saling tahu teman-teman kayak Udah gimana. berbagi informasi. Ya. Begitu sama teman-teman. Jadi nanti ketika kita diarahkan untuk pergi ke sini ke sana, jadi kita tahu ya, kita tahu arahnya kemana gitu. Untuk biaya kepulangan itu gratis, semua ditanggung oleh pemerintah, warga negara Indonesia. Ya, berarti harus banyak syukur berarti ya, karena itu kita nggak diberatkan ya sebagai warga Indonesia. Terima kasih banyak untuk pemerintah Indonesia yang sudah sigap ya membantu teman-teman kita yang ada di Sudan ketika terjadi peperangan kemarin. Sampai sekarang ya peperangannya masih sampai sekarang peperangan. Ya, mungkin cuma segitu teman-teman ya. Semoga ada hikmah dan pelajaran dari podcast kecil-kecilan ini ya. Dan semoga memberikan manfaat dan informasi. Jika suka di like, jika tidak suka di dislike, tidak apa-apa. Dan jika suka juga subscribe-nya teman-teman ya, biar kita lebih semangat lagi ke depan untuk membangun channel ini seperti membuat video baru dengan narasumber-narasumber kita yang lain juga, atau mungkin dengan Yoyo lagi tentang perkuliahan dan lain-lain kita bisa bahas lagi ya. Insyaallah. Ya, semoga saja kita semua dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Sampai ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Salam sejahtera dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebelumnya di daerah gua itu dekat dulu. Ya, ibarat takat ya. Apa? Dulu. Apa gitu bilang ya? Iya, nanti kita cut.